Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Anggriani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu dan instansi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah atau aparatur pemerintahan, baik sipil ataupun militer, dan negara. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut para tokoh, yang pertama menurut pendapat Jan Matterson dari Komisi HAM PBB dalam Teaching Human Rights United Nations, sebagaimana dikutip Baharudin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Yang kedua, John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Nama Elviana Yuva Oktaviani, NIM 2010110102. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk HAM dan ciri-ciri HAM. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk HAM. Bentuk-bentuk HAM terdiri dari 6. 1. Hak asasi pribadi atau personal human right. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah berbagai tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak asasi politik atau politic rights. Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan sebagainya. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property right. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, memilih sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang keempat, hak asasi peradilan atau procedural right. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antarmuka. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang terakhir adalah hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak ini hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama
dalam bidang hukum dan pemerintahan menjadi pegawai sipil perlindungan dan penyalahan hukum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM ada 6. Yang pertama, bersifat hakiki. Hak asasi manusia bersifat hakiki ialah bahwa hak manusia telah ada sejak lahir, bahkan masih dalam kandungan, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan. Yang kedua, bersifat universal. HAM bersifat universal artinya dari universal sendiri adalah menyeluruh. Berbeda dengan hak yang lain, hak asasi tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Yang ketiga, bersifat tetap dan tidak dapat dicabut. HAM bersifat tetap artinya HAM akan terus ada dan melekat dalam diri manusia, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat hilang atau diambil secara sepihak. Hak ini akan terus hidup dan ada di dalam manusia. Yang keempat, bersifat utuh dan tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi atau bersifat utuh memiliki arti bahwa hak asasi harus didapatkan oleh setiap orang secara utuh, seperti hak sipil, hak berpolitik, dan hak pribadi. Yang kelima, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Apabila kita berbicara soal HAM, maka bagian tersulit adalah di penegakkannya. Mengapa bisa disebut sulit? Sebab manusia selalu memiliki keinginan berkuasa atas orang lain. Sejarah dari masa kerajaan sampai masa demokrasi telah mencatat berbagai pelanggaran HAM, baik berat maupun ringan. Yang terakhir, HAM bersifat kodrati. Arti kodrati adalah sudah ada, tidak dapat ditawar, tidak dapat dihapus atau dihilangkan, dan sudah melekat dengan manusia. Maka apabila ada sebagian kelompok orang atau manusia yang ingin menghapus hak asasi tertentu, tidak akan bisa, karena hal ini sudah melekat tanpa dipinta, bahkan sudah menjadi ciri bagi manusia. Perkenalkan, nama saya Septi Naila Ulia, NIM 2010110099. Di sini saya akan menjelaskan upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar, tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan 1. Tidak mengganggu ketertiban, 2. Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, yang ketiga, menghormati keberadaan masing-masing, yang keempat, berkomunikasi dengan baik dan sopan. Ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membeda-bedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil dan sebaliknya. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan antara lain dengan sikap. Pertama, kita harus menghormati dan melaksanakan instrumen HAM. Yang kedua, membantu terlaksananya program penyuluhan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM. Yang keempat, ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM. Yang kelima, menghargai hak-hak kaum perempuan. Dan yang terakhir, membantu terlaksananya perlindungan hak anak. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Antara lainnya, yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini sebanyak 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Dan yang kedua ada sepanjang tahun 80-an, dalam rangka menanggulangi aksi-aksi kriminal yang semakin meningkat, telah terjadi pembunuhan terhadap para pejabat, para penjahat, serta secara misterius yang terkenal dengan istilah Petrus, dalam kurung penembakan misterius. Dan yang ketiga ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, korban yang meninggal antara lain
Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, Hendrawan Si, Hapidin Royan, dan Alan Mulyadi. Dan yang keempat ada tragedi Semanggi 1 pada tanggal 19 November 1998. Dalam kasus ini 5 orang korban meninggal, yaitu Bernardus Irmawan, Teddy Mahandi Kusuma, Sigit Prasetyo, Muzamil Joko Purwanto, dan Abdullah. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 yang memakan 5 orang korban meninggal, yaitu Yap Yunhab, Salim Ternate, Fadli, Denny Yulian, dan Zainal. Dan yang terakhir, pembunuhan Munir sebagai aktivis HAM. Kasus ini sangat terkenal pada tanggal 7 September 2004. Munir tewas dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Munir tewas akibat racun arsenik yang kadarnya sangat mematikan. Perkenalkan, nama saya Nuroshida Amalia, NIM 2010110094. Di sini saya akan menerangkan apa saja lembaga perlindungan HAM. Yang pertama yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993, kemudian mengalami beberapa penyesuaian setelah dikeluarkannya UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya mengatur Komnas HAM, yaitu bab 8 pasal 7599. Tujuan dari Komnas HAM menurut UU nomor 39 tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi sesuai Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan fungsi dari Komnas HAM adalah sebagai lembaga pengkajian dan penelitian hak asasi manusia, penyuluhan tentang hak asasi manusia, pemantauan tentang hak asasi manusia. Anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR berdasarkan usulan dari Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Komnas HAM terdiri dari 35 orang anggota, dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 2 wakil ketua. Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Lembaga yang kedua yakni Pengadilan HAM. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan undang-undang tersebut, diatur bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Tugas dan wewenang Pengadilan HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar batas teritorial wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Lembaga yang ketiga yakni Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya dikelola secara mandiri oleh para aktivis yang memiliki kepedulian tinggi untuk memajukan penegakan keadilan. Mereka membantu para korban kejahatan hak asasi manusia atau pihak-pihak lain yang mengalami ketidakadilan hukum. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah pertama, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia
yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Yang kedua, bentuk-bentuk HAM, yakni hak asasi pribadi atau personal human rights, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi budaya, hak terkait dalam perlindungan masyarakat, hak asasi hukum. Yang ketiga, ciri-ciri HAM bersifat hakiki, universal, tetap dan tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, bersifat kodrati, dihormati, dan dijunjung tinggi. Yang keempat, lembaga perlindungan HAM meliputi Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan Lembaga Bantuan HAM, LBH. Yang kelima, upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di antaranya, tidak mengganggu ketertiban, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, menghormati keberadaan masing-masing, berkomunikasi dengan baik dan sopan. Terima kasih, kami dari kelompok 8. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.